Sahabat peziarah yang budiman, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudari dan sahabat peziarah untuk merefleksikan secara khusus salah satu yang istimewa dalam iman kita tentang salib Kristus. Saya tidak mau membicarakan salib, jenis-jenis salib. Yang jelas ketika saya berbicara salib adalah salib Kristus. Ketika kita berbicara salib, yang selalu muncul identik dengan salib adalah penderitaan. Betapa tidak, dalam masa Prapaskah ini kalau kita ikut jalan salib, 14 perhentian yang merenungkan peristiwa-peristiwa penderitaan Kristus memikul salib itu sampai di Bukit Golgota. Itu fokus kita. Nah, kalau kita telusuri dan kita ikuti perjalanan salib Kristus, maka kita mulai melihat atau merasakan sesuatu yang beda dalam suasana itu. Apa itu? Salib identik dengan penderitaan, diisi oleh emosi-emosi yang menakutkan, kekhawatiran, kita merasa terancam, kita merasa tidak ada harapan, kita merasa sendirian, ditinggalkan oleh teman-teman, kita dituduh, kita difitnah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita merenungkan dan merefleksikan dan menjalani perjalanan atau peristiwa salib itu bersama dengan Kristus, kita masuk dalam suasana ketakutan dan tanpa harapan. Kita diadili, tidak ada yang membela, dan tidak ada yang menolong. Lebih parah lagi, salib ini tidak bisa kita tinggalkan di tengah jalan begitu saja. Karena salib ini harus dibawa, harus diselesaikan sampai pada puncaknya, yaitu Golgota. Kita harus sampai kepada ketinggian itu. Kita harus memikulnya, kendati susah, kendati berat, kendati kita menangis, kendati kita berdarah-darah, toh harus membawanya sampai kepada Bukit Golgota. Dalam bahasa kita sehari-hari, peristiwa salib adalah peristiwa yang memaksa kita harus menjalani penderitaan, kesedihan, dan kegagalan itu. Itulah yang kita temukan dalam peristiwa jalan salib Yesus. Tetapi saudara, kendati jalan salib itu adalah jalan penderitaan, jalan kesedihan, jalan air mata, jalan pengkhianatan, tetapi di balik itu atau di ujung perjalanan salib itu ada peristiwa yang besar, yaitu peristiwa kebangkitan. Kalau kita hanya berhenti di puncak Golgota, hanya melihat penderitaan terus-menerus, dan kita berhenti di puncak Golgota, kita menjadi hopeless. Karena peristiwa di puncak Golgota adalah kematian, ketakberdayaan manusiawi kita. Tapi yang menariknya, tidak pernah berhenti jalan salib hanya pada puncak Golgota. Di mana jalan salibnya akan dilanjutkan? Pada peristiwa kebangkitan. 3 hari setelah Yesus dikubur, dia bangkit, dia membebaskan diri, dia mengalahkan maut, penderitaan badania, penderitaan siksaan fisik tadi. Maka saudara, sahabat peziarahku, seringkali orang terjebak dalam peristiwa salib, identik salib hanya penderitaan, lupa mereka bahwa di dalam peristiwa salib sebetulnya telah menunggu peristiwa kegembiraan, peristiwa keselamatan, peristiwa gembira, peristiwa pembebasan. Nah, itulah saya mau mengajak para sahabat peziarah saya pada masa Prapaskah ini untuk melihat peristiwa salib tidak berhenti pada Golgota saja, tetapi teruskan perjalanan Anda sampai peristiwa kebangkitan. Dan kalau Anda masuk dalam peristiwa kebangkitan,
maka disitulah kita mau menemukan, disitulah kita baru mengalami peristiwa kehidupan yang baru. Diawali dengan salib, penderitaan, diakhiri dengan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, maka peristiwa salib sebetulnya adalah peristiwa kehidupan yang baru. Peristiwa salib, refleksi kita tentang salib, itu membawa kita pada pengalaman sukacita, kegembiraan, dan perubahan. Perubahan hidup inilah buah-buah dari metanoia tadi. Tapi tidak hanya itu. Ada yang lebih besar lagi dalam peristiwa kebangkitan, yaitu semakin nyata, semakin real kebesaran Allah, kemurahan hati Allah, bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Jadi peristiwa salib juga membawa kita pada peristiwa keselamatan. Maka kita mengenal satu istilah in cruce salus. Apa artinya? Di dalam salib ada keselamatan. Di dalam salib bukan hanya penderitaan saja, tidak berhenti pada penderitaan saja, tetapi salib membawa kita pada keselamatan. Saudara dan para sahabat peziarah itu, marilah pikul salib Anda, renungkan salib Anda seberat apapun, dan jangan pernah letakkan kalau Anda jatuh bangkit lagi seperti Yesus. Dan barulah berhenti setelah Anda sampai pada peristiwa kebangkitan. Di dalam salib ada keselamatan. Bukankah keselamatan itu yang menjadi kerinduan kita bersama? Maka sekali lagi, mulailah pikul salib Anda yang membawa Anda pada keselamatan. Sampai ketemu.